Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat AMS Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Kebaktian kita pada pagi hari ini akan dimulai. Mari kita persiapkan hati kita, kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Glory, haleluya Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup, haleluya, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu, puji Tuhan. Melimpah kasih-Mu, glory, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, glory. Semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup, haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagi. Besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu, glory Tuhan. Melimpah kasih-Mu, haleluya, glory. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, angkat tangan kananmu, haleluya. Besar anugerah-Mu, puji Tuhan. Melimpah kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, haleluya. Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dengan kasih Kristus saya undang nanti Ibu Pendeta Melani Awendatu maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena benar kalau kami ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, dari kami juga Tuhan Yesus mau mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau beribadah, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau, betapa Engkau baik sebagai gembala kami yang sudah memelihara, melindungi kami Tuhan setiap hari dan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau mengurapi setiap kami yang melayani pekerjaan-Mu, mengurapi hamba-Mu juga ya Tuhan Yesus. Perjamuan kudus yang akan kami sebentar nikmati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih yang ada di Jakarta, saudara-saudara Jemaat AMS. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita betapa baiknya Tuhan dalam keadaan apapun Dia tetap memelihara kita. Mari saudara-saudara, kita mau memuji Dia, menyenangkan hatinya Dia. Puji Tuhan sampai kita ketemu saatnya nanti kita bisa bertemu kembali beribadah, bertatap muka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Aku Berjalan Tanpa Beban. Amin, amin, amin. Haleluya. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan oleh darahnya, ku ditebus dari dosa. Tak ada lagi kehukuman, bukan oleh kebenaranku. Haleluya, amin. Bukan oleh kebenaranku. Dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerahnya yang besar. Aku berjalan tanpa beban. Aku dikasihi, haleluya, puji Tuhan, amin. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasanya. Aku dikasihi, amin, puji Tuhan. Aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasanya. Aku tidak dapat mengerti, oh haleluya, mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, amin, puji Tuhan. Aku berjalan tanpa beban. Kita mulai dari atas lagi. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya. Semua sudah diselesaikan oleh darahnya, ku ditebus dari dosa. Oh, tak ada lagi kehukuman, bukan oleh kekuatanku, bukan oleh kebenaranku. Haleluya. Aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh
mengerti. Oh haleluya, mengapa Dia baik padaku. Puji Tuhan, haleluya. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Aku dikasihi, puji Tuhan, amin, haleluya, haleluya. Aku dikasihi, glory. Aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Oh, aku dikasihi, amin. Aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti. Puji Tuhan, amin, amin. Mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Hanya satu hal, haleluya, puji Tuhan. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban, haleluya. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Darah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Haleluya. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku, haleluya. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, haleluya, puji Tuhan, glory. Sukacitaku penuh, glory Tuhan. Bersyukur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh, haleluya, curahan darah-Mu. Amin, amin, amin. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan
darahmu. Haleluya, puji Tuhan, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, bebaskanku. Haleluya, darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, darahmu Yesus. Haleluya. Oh, darahmu Yesus, sucikan aku. Glory Tuhan. Darahmu Yesus, bebaskanku. Haleluya. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Ku dijadikan baru. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat darahmu yang kudus, yang suci. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan, baik Engkau. Haleluya. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami sudah memberkati Engkau. Dan saat ini kami rindu diberkati oleh Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu sudah diurapi dengan urapan-urapan baru. Rahasia firman-Mu Tuhan sudah bukakan. Hikmat dari Tuhan sudah karuniakan. Sehingga hamba-Mu memberitakan firman Tuhan dengan kuasa otoritas yang luar biasa. Yang mendengarkan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kebimbangan Tuhan hiburkan, yang dalam masalah hidup yang berat Tuhan berikan jalan keluar. Kemenangan-kemenangan kami peroleh lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Kami persilakan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, jemaat AMS yang kasih merasa diberkati Tuhan, boleh senyum dulu pagi hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Berikan senyum kiri kanan. Saya yakin di rumah nggak pada pakai masker ya. Jadi senyumnya kelihatan. Kalau bisa senyumnya kasih yang terbaik, giginya kelihatan juga, saudaraku ya. Puji Tuhan, haleluya. Karena firman Tuhan itu pasti akan lebih jadi berkat
kalau kita terima dengan hati yang bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam sebuah tema yang baru yang Ibu Gembala sudah berikan, dan saya yakin itu bukan cuma dari beliau, tetapi juga Roh Kudus sendiri ingin sampaikan bagi seluruh jemaat AMS yang dikasih Tuhan, bahkan juga jemaat di Cianjur, bahwa kita perlu belajar bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan Tuhan. Sungguh sebuah kebenaran yang saya yakin sangat krusial, sangat penting bagi kelangsungan hidup iman kita, bagi pengiringan kita kepada Tuhan. Perlunya kita tahu cara bagaimana bisa tetap mendengar suara Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang sudah tahu tentang firman Tuhan sedikit banyak, pertama-tama kita diajar oleh firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa dari kitab Kejadian kita bisa lihat pasal pertama, ya, segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, semua yang kita lihat Bapak Ibu, segala perkara yang ada di dalam dunia, di alam semesta ini, semua diciptakan oleh suara firman, oleh perkataan Tuhan. Betapa kita perlu benar-benar mengerti kuasa daripada firman Tuhan. Benar-benar kita perlu mengerti bahwa bahwa firman Tuhan itu, saudaraku, bukan cuma sekedar suara yang bisa didengar, tetapi adalah sesuatu yang berkuasa menciptakan, sesuatu yang berkuasa mengadakan, sesuatu yang berkuasa mengubahkan, sesuatu yang berkuasa, kalau kita lihat dalam Tuhan Yesus, menyembuhkan. Hanya dengan suara, hanya dengan firman, saudara. Maka saya rasa ini benar-benar sebuah pesan daripada Tuhan sendiri melalui Ibu Gembala yang memberikan kepada kita sebuah tema yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita perlu belajar, ya, karena memang ternyata, saudaraku, tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan, tidak semua orang dapat menangkap pesan Tuhan, tidak semua orang bisa, saudaraku, menerima berkat yang disampaikan oleh Tuhan. Satu hal yang saya percaya Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang bisu. Artinya apa? Allah itu tetap berbicara kepada umatnya. Walaupun dia memang sudah memberikan kepada kita firman-Nya yang tertulis, dia sudah memberikan kepada kita pribadi Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, tetapi saya yakin sampai hari ini pun Tuhan tetap berbicara. Tuhan tetap bersuara. Tuhan tetap mau menyampaikan isi hatinya. Tuhan tetap ingin menyampaikan rencananya. Tuhan tetap ingin menyampaikan, saudaraku, yang luar biasa asal kita mau dengar sama dia. Sama seperti orang zaman dahulu di zaman Tuhan Yesus, ketika mereka mendengar ajaran, suara, perkataan, firman yang keluar dari mulut Yesus, mereka sangat diberkati, mereka sangat dikuatkan, bahkan terjadi hal-hal yang luar biasa, kesembuhan, mujizat, hanya karena perkataan Tuhan. Hari ini pun juga, kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mau mendengar suara Tuhan, saya terlalu yakin kuasa firman Tuhan tidak berubah, Bapak Ibu pun bisa diberkati, Bapak Ibu pun bisa diubahkan situasi hidupnya. Sebab itu kita mau belajar pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua fokus kepada firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, tentunya sudah disiapkan roti dan anggur nanti Bapak Ibu ya. Tetapi mari kita mau benar-benar fokus bagaimana kita bisa belajar mendengar suara Tuhan. Saya ambil subjudul pada pagi hari ini, bagaimana mengerti bahasanya Tuhan. Tentunya kalau Tuhan berbicara, dia menggunakan bahasa. Kalau Tuhan berfirman, tentunya dia tidak berfirman, saudaraku, dalam satu cara yang aneh, sesuatu cara simbolik atau tanda gerakan dan sebagainya. Tapi dia menggunakan bahasa. Dia menggunakan sebuah percakapan. Dia menggunakan, saudaraku, suara yang kita mengerti sebagai manusia. Tapi masalahnya kita akan lihat, saudara, bahwa ternyata banyak orang tidak mengerti bahasanya Tuhan. Banyak orang gak nangkep apa yang Tuhan sampaikan. Mungkin kalau boleh saya sedikit analogikan, saya boleh sedikit bayangkan. Saudara, kita ketemu sama orang asing, ya. Mungkin ada turis, mungkin ada pendatang dari negara lain yang bahasanya bukan bahasa yang kita tahu, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah saudara mungkin, ataupun semua bahasa apapun yang kita mengerti. Dia datang dengan bahasa negerinya, dia datang dengan bahasa yang dia tahu, yang dia pahami, saudaraku, dan dia berusaha berkomunikasi kepada kita. Dia berusaha berbicara dengan kita. Dia pakai bahasanya yang kita tidak mengerti, dan kita balas dengan bahasa kita yang sama-sama juga tidak dimengerti. Saudara bisa bayangkan kekacauan yang terjadi, dan walaupun mungkin orang itu ingin memberikan hal-hal yang baik kepada kita, hal-hal yang luar biasa, memberikan janji yang luar biasa kepada kita, tapi karena kita nggak ngerti bahasa, kita nggak nangkep maksudnya apa, karena kita nggak paham apa yang dia katakan, maka semuanya jadi miss.
Mungkin ada masalah, mungkin ada situasi, ada pertanyaan-pertanyaan yang dia mau berikan jawabannya kepada kita, tapi hanya karena kita nggak ngerti bahasanya, saudara ya. Hanya kita nggak paham dia ini ngomong apa, maka akhirnya kita nggak mendapatkan jawaban yang sebenarnya sudah diberikan oleh beliau. Nah saudara, mungkin kira-kira sama seperti gambaran yang akan kita lihat sama-sama. Mari buka Alkitab saudara dalam Yohanes pasal yang ke-8. Saya akan mengajak kita melihat di sana sebuah cerita, sebuah kisah percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang saudara secara bahasa lisan, mereka satu bahasa dengan Yesus. Tentunya mereka nggak punya masalah dengan bahasa dalam artian bahasa manusia. Tentunya mereka mengerti karena Yesus bicara dengan bahasa yang mereka pahami. Bahasa Ibrani Aramaik, saudaraku pada zaman itu. Saudara, mereka semua paham bahasanya Yesus. Mereka mengerti apa yang Yesus ngomong, mereka ngerti. Tapi mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-8. Tadi saudara kita akan lihat di dalam ayat yang ke-43 ya. Mari sama-sama kalau Bapak Ibu mau diberkati perkataan pembacaan firman Tuhan bersama dengan saya. Yohanes 8 ayat 43, boleh buka Alkitab semua dan katakan demikian firman Tuhan 2-3. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Yesus bertanya sama orang-orang Yahudi yang sebenarnya mengerti bahasanya Tuhan Yesus yang Yesus pakai pada waktu itu, yaitu bahasa Ibrani, Aramaik, saudara. Semua itu ngerti karena itu bahasa sehari-hari mereka. Sama seperti sekarang saya bahasa Indonesia, saudara mengerti bahasa saya. Ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, Yesus menggunakan bahasa yang dimengerti orang Yahudi. Tetapi kenapa Yesus berkata di sini, mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Jadi bahasa yang dimaksud sini bukanlah bahasa manusia yang Yesus pakai, mereka ngerti. Tetapi rupa-rupanya dimaksud di sini, saudaraku, bahasa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah gaya berbicaranya. Di dalam slide berikutnya saudara bisa lihat di sana bahwa yang dimaksud dengan bahasa lalia dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, itu sebenarnya berarti bahwa dialek. Dialek atau gaya bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus itulah yang tidak dimengerti. Tentunya saudara kalau kita bicara, kita pasti punya gaya bahasa, gaya berbicara. Mungkin ada orang yang berbicara gayanya itu lembut, atau gayanya tuh bahasanya tidak to the point mungkin saudara. Atau mungkin ada yang gaya bahasanya belak-belakan. Atau mungkin ada yang gaya bahasanya saudara penuh dengan kiasan ya saudara ya. Penuh dengan perlambangan mungkin. Maksudnya A tapi ngomongnya B, C dan sebagainya. Macam-macam saudara ya. Kadang-kadang kita tidak salah mengerti atau salah paham. Hanya kadang-kadang kita tidak mengerti sang pembicara ini gaya bahasanya berbeda dengan yang kita maksudkan. Dan ini dimaksud oleh Tuhan Yesus. Artinya di sini apa saudara? Artinya bahwa Tuhan itu punya gaya bahasa sendiri. Next slide ya. Tuhan itu punya gaya dia berbicara yang kalau tidak dipahami maka orang tidak akan menangkap maksud hati Tuhan. Orang tidak akan mengerti maksud apa yang Tuhan ingin sampaikan. Jadi sekali lagi saudaraku, kita perlu tahu dialek yang Tuhan pakai. Bukan dialek bahasa manusianya, tetapi gayanya, caranya Yesus berbicara. Ada cara yang Tuhan pakai supaya kita bisa paham, bisa mengerti. Ya, jadi saya tulis di sana Tuhan hanya bisa didengar bila kita mengerti cara dia berbicara atau gaya yang dia pakai dalam berbicara. Kalau kita tidak mengerti gayanya Tuhan atau caranya Tuhan, maka saudara kita nggak akan pernah bisa menangkap maksudnya dan tidak akan pernah bisa mendengar suaranya ketika dia berbicara kepada kita. Nah, bagaimana cara Tuhan berbicara? Saya akan cepat saja. Kita lihat next slide bahwa yang pertama kita baca saudaraku dari ayat yang ke-37 di sana. Ya, ayat 39, maaf, kita akan baca sama-sama ayat 39 sampai kepada ayat yang ke-40. Perhatikan saudaraku, ini yang membuat orang tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Suara yang Yesus bicarakan tidak mereka pahami. Walaupun mereka dengar, tetapi mereka tidak mengerti. Ayat 39, perhatikan. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Apa yang disampaikan di sini, saudara?
Orang-orang yang sedang berdebat sama Tuhan ini, by the way, mereka berdebat di bait suci. Mereka datang ke bait suci hendak mendengarkan ajaran Tuhan, tetapi mereka nggak pernah bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena yang pertama, mereka datang bukan untuk mau diajar, bukan untuk mau mendengar suara Tuhan. Mereka datang justru dengan niat hati yang kita lihat tadi di situ. Yesus sendiri tahu maksud hati mereka. Mereka mau bunuh Yesus. Isi hati mereka sudah penuh dengan kebencian, isi hati mereka sudah penuh dengan, saudaraku, antipati, tidak mau menerima ajaran Tuhan, tidak mau terima suara Tuhan, tidak mau menangkap apa yang Yesus ingin sampaikan. Mereka sudah penuh dengan maksud, ambisi, keinginan, motivasi sendiri. Dan yang mengerikannya motivasinya adalah membunuh. Saudaraku. Maka sampai kapanpun Yesus mau bicara kebenaran, mereka nggak akan bisa terima, nggak akan bisa dengar suara. Karena belum apa-apa, istilahnya gelas mereka sudah penuh dulu, sehingga ketika Tuhan menuangkan apapun juga, nggak akan masuk, karena sudah full gelas. Tumpah keluar, tidak menjadi dampak, jadi berkat apapun bagi mereka. Jadi saudara, rupa-rupanya, kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita perlu tahu motivasi kita itu. Datang cari Tuhan. Maksudnya apa? Orang-orang ini boleh berdebat seharian di bait suci dengan Yesus. Boleh berdebat, mendengar ajaran Tuhan, boleh mencoba bertanya sama Tuhan. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menangkap maksud isi hati Tuhan. Dengan kata lain, tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena mereka sudah penuh dengan keinginan-keinginan sendiri. Sudah penuh dengan maksud sendiri, motivasi sendiri. Sehingga boleh istilahnya percuma Tuhan mau bilang apa juga, saudara ya. Buat apa Tuhan bicara? Kalau memang kita tujuannya bukan untuk mendengar, tapi hanya tujuannya hal yang lain. Dan itulah yang menghalangi kita untuk bisa dengar. Nah, saya tulis di sana, saudara, motivasi yang benar. Kalau saudara benar-benar mau mendengar suara Tuhan, dan saudara mau mengalami pengalaman pribadi dan saudara benar-benar bisa merasakan Tuhan bicara kepada saudara. Yang pertama, motivasi yang saudara harus miliki, harus diperiksa. Dan satu-satunya motivasi yang bisa membuat saudara mendengar suara Tuhan adalah saudara mau taat. Saudara benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan bilang. Dan menarik sekali kalau kita perhatikan di dalam bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama, bahasanya orang Israel, bahasanya orang Yahudi saat itu, saudara. Ya, tidak ada kata taat di dalam bahasa Ibrani. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab Indonesia, kita bisa lihat ada kata taat dalam perjanjian lama, tetapi dalam bahasa perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, tidak ada kata taat. Bukan berarti lantas taat itu tidak penting, tetapi taat itu sudah menjadi satu paket dengan kata mendengar. Jadi setiap kali ya bahasa Ibrani berkata, dengarlah. Hai Israel, dengarlah. Tuhan Allahmu, Tuhan itu esa. Kata dengarlah. Kalau sudah firman Tuhan berkata dengarlah, itu otomatis berarti orang yang mendengar harus taat. Makanya istilah orang zaman dulu dengar-dengaran. Kalau dinasihati itu dengar-dengaran. Artinya kita dengar dan lakukan. Itu maksudnya. Jadi gak perlu lagi disuruh taat. Kalau sudah dengar firman Tuhan, otomatis orang itu harus lakukan. Nah, banyak kali kita orang Kristen ini masalahnya kita pisahkan, bedakan antara dengar dengan taat. Kita datang ke gereja, kita datang dengar firman Tuhan, mau dengar, rindu dengar khotbah, rindu dengar firman Tuhan, tapi masalah taat nanti dulu. Masalah melakukan apa yang disuruh, nantilah kalau misalnya itu memang bisa saya lakukan, atau saya senang melakukannya, atau saya lagi mood, atau ya kayaknya iyalah menguntungkan saya lakukan. Itu masalah kita, saudara. Itu masalah kebanyakan orang Kristen. Sehingga berapapun banyak kali dengar khotbah, dengar firman, tapi akhirnya semua tidak berdampak dalam hidupnya. Karena pada akhirnya memang saudaraku, kita memisahkan antara mendengar khotbah atau mendengar firman dengan ketaatan itu sendiri. Jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, mari satukan itu. Kalau kita telinga kita mendengar, mari hati kita pun taat. Yang setuju katakan amin di rumah, haleluya.
Biarlah telinga kita dengan hati kita jadi satu nyatu. Biarlah pendengaran kita dengan kerinduan kita untuk melakukan kehendak Tuhan jadi satu. Sehingga apapun yang Tuhan katakan, kita mau lakukan. Puji Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak bicara atau tidak bersuara kepada kita, atau tidak memperdengarkan maksudnya kepada kita. Karena saya juga, saudara, kalau sudah mengajarkan seseorang, ya, saya sudah mengajar sudah 15 tahun jadi guru, saudara, sudah berapa banyak yang saya ajarkan. Kalau saya sudah nasihati, saya sudah ajarkan murid saya, dan saya lihat mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau ikuti nasihat atau kata-kata saya, saudara, saya yakin juga saudara yang, ya, orang-orang tua yang punya anak juga, pasti kita akan capek bicara. Kita akan bosan berkata-kata. Pasti kita merasa, aduh sudahlah, mau ngomong apa juga nggak didengar. Ya sudah, buat apa saya bicara lagi, buat apa saya ngajar lagi, buat apa saya nasihati lagi. Karena memang kalau kita bicara tanpa didengar atau tanpa dilakukan, capek sendiri dan akhirnya juga kita akan tutup mulut. Tuhan juga sama. Kalau dia sudah bicara dan tidak didengar, mungkin dia akan bicara 2 kali, mungkin dia bicara 3 kali, tapi dia tidak akan terus selama-lamanya bicara, saudara. Kalau sudah sampai selesai, orang tidak mau mendengar, Tuhan pun tidak akan berbicara. Maka Tuhan pun akan berdiam diri. Dan kalau saudara kita tahu, dalam hidup kita, ada hal-hal yang Tuhan suruh kita lakukan, tapi kita tidak mau lakukan. Maka nggak usah heran kalau saudara nggak akan pernah dengar suara Tuhan lagi. Ya, saudara nggak akan mendengar Tuhan bicara lagi sama kita. Kenapa? Karena kalau yang sebelumnya aja sudah disampaikan kita nggak lakukan, buat apa Tuhan bicara lagi, saudaraku ya? Makanya begitu Tuhan bicara, lakukanlah. Ada amin, saudaraku ya? Lakukan. Maka niscaya Tuhan akan terus berbicara kepada kita. Ya, mungkin kita anggap Tuhan itu seperti saya kalau pergi kemana-mana ke kota yang saya tidak kenal, saudara ya, atau ke luar negeri, saudara, kalau kita mengendari kendaraan, biasanya kita pakai GPS, saudara tahu GPS bukan? Kita pakai penunjuk arah, map, Google Map atau apapun namanya. Ya, biasanya kalau kita ngikutin apa yang dimaksudkan, apa yang disuruh oleh Google Map itu, GPS itu, belok kiri, belok sana, arah ke sana dan sebagainya, kita akan sampai. Tapi kalau kita nggak ngikut sama dia, saudaraku ya, kita nanti tidak taat sama GPS, saudaraku, disuruh lurus kita belok, nanti dia akan ngomong, hei salah, bukan dia nggak, bukan salah. Ambil putaran berikutnya, keluar dari jalan berikutnya, untuk berusaha mengembalikan kita lagi. Mungkin kita tetap tidak mau ikut, kita pakai pilih jalan kita sendiri, mungkin dia akan terus bicara. Tapi saudara, Tuhan bukan GPS. Sampai kapanpun GPS akan ngomong terus, saudara, tapi Tuhan gak seperti itu. Tuhan ada waktunya Tuhan berdiam diri dan tidak mau bicara. Jadi kembali lagi saudara, tergantung apakah kita mau taat atau tidak. Saya yakin jemaat Tuhan, kalau kita benar-benar rindu kenal sama Tuhan, pasti hati kita selalu datang untuk mendengar perintah Tuhan. Selalu mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Next, yang kedua, saudaraku, bagaimana cara Tuhan berbicara sehingga kita bisa mendengar suaranya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus percaya kepada pribadi Yesus Kristus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-41 di sana, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Mereka ngeyel, saudaraku. Mereka tidak mau mengakui mereka bukan taat kepada Tuhan. Mereka mengaku kami ini anak-anak Allah, kami ini anak-anak Bapa. Tapi perhatikan ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, mengasihi Yesus. Kalau memang benar-benar kamu merasa adalah anak Bapa, maka kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Saudara, orang-orang ini berpikir bahwa mereka adalah anak Allah. Aduh, saudara, menyedihkan banget kalau kita merasa kita anak Allah, padahal ternyata kita bukan anak Allah. Dan ini yang terjadi sama mereka. Mereka pikir karena mereka keturunan Abraham secara jasmani, mereka bangsa Israel secara jasmani, otomatis mereka adalah anak Allah. Otomatis Allah adalah Bapa mereka. Rupa-rupanya Yesus mengatakan di sini, oh belum tentu. Keturunan jasmani tidak menentukan hal itu. Tetapi yang menentukan apakah orang tersebut benar-benar adalah anak Abraham, Bapa orang percaya, ya, yang menerima janji bahwa keturunannya itu akan diberkati oleh Tuhan.
Kalau memang mereka adalah anak Abraham, maka mereka harus memiliki apa yang dimiliki Abraham, yaitu Abraham percaya kepada Tuhan. Nah, mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Nah, ini penting, saudara. Penting sekali. Karena ada banyak orang di nabi zaman sekarang, nabi-nabi palsu, istilah Alkitab, saudara, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, kalau pakai saya istilah zaman sekarang, pengkhotbah palsu, pendeta palsu, hamba Tuhan palsu. Jangan dikira nggak ada, banyak. Dari mana kita bisa membedakan mereka? Dari apakah mereka benar-benar sepenuhnya percaya kepada Yesus. Bukan cuma di omongan, bukan cuma di khotbah, bukan cuma di perkataan, saudara. Tapi hidup mereka sendiri, apakah betul-betul fokus hidupnya adalah Yesus. Kenapa ini penting, saudara? Kita lihat dalam Ibrani 1 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Ayat yang terkenal, saudaraku. Ibrani 1 ayat 1 dan 2, dengan jelas di sana penulis Ibrani berkata kepada orang-orang percaya, dari ayat yang pertama saya bacakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Zaman dulu juru bicaranya Allah adalah para nabi. Perhatikan ayat kedua, maka pada zaman akhir ini, sekarang kita ada di zaman akhir, saudaraku, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Yesus benar-benar adalah satu-satunya perantara juru bicara, saudaraku, dari Allah sendiri. Kalau orang tidak mau mendengarkan Yesus, berarti orang tersebut tidak mau mendengarkan Allah. Orang tersebut tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sehingga sia-sia Tuhan bicara. Makanya saudara, betapa pentingnya saudara itu benar-benar percaya sama Yesus. Bukan cuma di mulut, ya, bukan cuma di otak merasa diri percaya, tetapi betul-betul hati kita sungguh-sungguh meyakini siapa Yesus itu. Haleluya. Dan kalau sudah yakin, berarti juga kita taat sama semua perintahnya. Melakukan semua yang dia katakan. Mencintai semua bahkan yang dia katakan itu benar-benar menjadi sesuatu yang kita sukai. Sesuatu yang kita pegang selalu dalam hidup kita. Dan ini juga perhatikan, saudaraku. Zamannya sekarang, ya, zaman ibadah online. Zaman saudara sekarang dibatasi, tidak bisa hadir dalam ibadah. Gembala, ibu gembala tidak bisa mengawasi apakah bapak ibu ibadah sungguh-sungguh atau tidak. Kita semua diberikan kesempatan luas, opsi untuk memilih. Mau masuk ibadah mana, mau dengar pendeta mana, khotbah dan sebagainya. Itu bukannya saya bilang tidak baik, bukannya saya melarang, saudaraku. Cuman hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena saudara, terlalu banyak orang, ya, berdiri di mimbar, menggunakan nama Tuhan, menyandak gelar hamba Tuhan mungkin. Tapi ketika saya perhatikan apa yang mereka sampaikan dalam khotbah mereka, tidak satu kali pun mungkin, ya, atau sangat jarang sekali mereka menekankan Yesus di dalam khotbah. Padahal Yesuslah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara, ya. Dialah firman itu sendiri. Nggak otomatis, saudara, nggak otomatis orang berkhotbah lantas pasti menyampaikan firman Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Kalau yang disampaikan tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Kalau yang disampaikan penekanan utamanya bukan pribadi Yesus, saudara, udah mendingan saudara pindah dari channel itu. Saudara ganti. Please, demi kebaikan saudara sendiri. Demi kesehatan kerohanian saudara. Karena biasanya orang yang bukan menyampaikan firman Tuhan memang tidak akan menyampaikan tentang Yesus. Pasti tentang yang lain. Tentang dirinya, pengalamannya, tentang betapa luar biasanya dia mungkin, pencapaian dan sebagainya. Saudara, bukan berarti saya anti dengan kesaksian pribadi, tidak. Tetapi sudah dikasih Tuhan, tugas hamba Tuhan berdiri di hadapan umat Tuhan adalah menyampaikan isi hati dan kehendak Tuhan. Dan itu adalah percaya kepada Yesus. Yesus yang harus diutamakan lebih dari apapun dan siapapun juga. Barulah kita benar-benar mendengar suara Tuhan. Jadi yang lain itu kalau tidak menyampaikan Yesus, berarti suara siapa? Ya.
Saudara simpulkan sendiri. Suara siapa yang mereka sampaikan? Karena yang pasti kalau saudara benar-benar mau mendengarkan suara Tuhan, saudara pasti hanya, sekali lagi saya katakan, hanya percaya pada Yesus saja dan bukan yang lain. Saudara hanya mengikuti apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus sampaikan kepada umatnya, kepada gerejanya. Kenapa? Saya tulis di sana, karena memang Yesuslah perkataan Allah. Suaranya Allah yang berwujud manusia adalah Yesus. Jadi kalau orang tidak menyampaikan tentang Yesus, saudaraku, siapapun dia, kata Rasul Paulus, malaikat sekalipun datang menyampaikan pesan dan bukan Yesus yang menjadi pusat intinya, saudara, jangan dengarkan dia. Malah dikatakan terkutuk dia, kata Paulus, saudara. Ya, sudah, pindah saja, saudara. Mari kita datang, kita mau menjadi pengikut Yesus, bukan pengikut manusia, bukan pengikut pendeta. Jadilah pengikut Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus, maka niscaya Tuhan akan berbicara terus kepada kita. Yang ketiga, kita akan lihat di sana apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi cara kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita mau menerima kebenaran. Mau benar-benar dinasehati dan mau terima kebenaran itu dalam hidup kita dan tidak menolaknya. Perhatikan ayatnya ke-44 dan 45. Saya menyampaikan satu perikop, saudaraku, dengan ayat mas kita di sini. Ayat 44 dan 45. Perhatikan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudaraku, ini bahayanya kalau kita tidak mau menerima hal yang benar. Dengan kata lain, kita tidak mau terima yang benar, berarti kita mau terima dusta. Dusta itu apa, saudara? Dusta itu kebenaran yang palsu. Kebohongan itu kedengarannya benar, tetapi tidak benar. Itulah dusta. Kenapa orang mau mendengar sama dusta? Kenapa orang mau mendengar sama kebohongan? Kenapa orang mau mendengar sama setan? Malah kebanyakan orang lebih suka dengar iblis daripada dengar kebenaran. Saudara bayangkan ini, mereka ini yang sedang Yesus ajak bicara ini adalah orang Israel jasmani, umat Allah secara jasmani yang statusnya adalah pengikut Tuhan atau sebenarnya penyembah-penyembah Tuhan. Tapi loh, Yesus sendiri bilang mereka sebenarnya adalah anak-anak iblis. Kenapa? Karena mereka lebih mau mengikuti dusta, kebohongan. Lebih mengikuti apa yang tidak benar. Mungkin saudara bertanya, ya kalau sudah tahu tidak benar kenapa diikutin? Justru itulah bahayanya. Karena iblis dusta selalu berbicara, selalu menyampaikan hal-hal yang disukai oleh manusia. Perhatikan di sana. Yesus sendiri berkata bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kok bisa keinginan iblis dilakukan? Karena keinginan iblis itu, saudaraku, memang menyenangkan daging. Makanya kenapa ketika ular datang ke Taman Eden, di dalam kitab Kejadian, yang melambangkan iblis. Perhatikan apa kata-kata ular di situ, bagaimana ular berbicara kepada manusia, sehingga manusia tidak mengikuti kehendak atau perkataan Tuhan, mereka lebih mengikuti kehendak atau perkataan iblis. Caranya iblis lihai, iblis menawarkan hal-hal yang diingini oleh manusia. Ular memakai kata-kata firman, dibengkokkan, diputar balik, kebenaran itu diputar balik, saudaraku, dibengkokkan sedikit, sehingga kebenaran itu ujung-ujungnya yang penting adalah kamu dapat apa yang kamu mau. Keinginanmu itu yang harus nomor satu. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Dan ketika Hawa melihat buah itu, oh iya ya, buah itu kelihatannya nikmat. Buah itu kelihatannya memberi hikmat pengetahuan. Keinginan hawa nafsunya klop dengan apa yang dikatakan iblis. Makanya memang selalu iblis itu gunakan keinginan-keinginan daging kita untuk tidak mau dengar kebenaran. Karena saudara, satu hal tentang kebenaran. Kebenaran itu tidak mengutamakan keinginan saudara.
tetapi keinginan Tuhan. Kebenaran itu, karena kebenaran dari Tuhan, Dia yang punya kebenaran. Kebenaran itu selalu mengutamakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mungkin saudara mau, atau apa yang dunia mau. Tapi iblis sebaliknya, dia tidak mau mengikuti kebenaran kehendak Tuhan, tetapi dia selalu membuat manusia ngikutin keinginan sendiri, yang ujung-ujungnya akan berakhir mereka menjadi mengikuti kehendak iblis. Ada banyak orang datang kepada Tuhan, mau dengar firman Tuhan, tapi ketika kebenaran menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, bertentangan dengan dagingnya, bertentangan dengan apa yang menjadi kehendaknya saudaraku, maka dia akan menolak. Karena bagi dia keinginannya lebih penting, kemauannya itu yang lebih penting, bahkan lebih penting daripada Tuhan sendiri, lebih penting daripada firman, lebih penting dari kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan. Banyak kali saya menasehati orang, banyak kali saya memberi konseling kepada orang saudaraku yang datang dengan masalahnya. Walaupun sebenarnya secara firman Tuhan mereka sudah tahu masalahnya asal mualanya dari mana, saudara ya. Mereka sudah tahu apa yang mereka langgar, mereka sudah tahu bahwa mereka tidak melakukan kebenaran. Tapi selalu kekeh, biasanya orang itu nggak selesai-selesai masalahnya, mereka tetap keras kepala, tetap berkeputusan, enggak, saya mau ikut maunya saya. Tapi Pak Gam tolong dong doakan, Pak Gam tolong dong, kalau boleh kasih saya izin restu supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Saudara, itu membuat saya menjadi loh. Saya mesti bagaimana? Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Kalau Anda tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, buat apa lagi datang sama Tuhan? Buat apa lagi mau dengar sama perkataan saya? Udah nggak ada gunanya nanya sama hamba Tuhan, konseling, atau datang berdoa, atau datang beribadah. Saudara dikasih. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin saudaraku, kalau kita benar-benar adalah anak-anak Allah, kita pasti mau mengikuti kehendak Bapa dan bukan kehendak kita sendiri. Bang, seringkali kehendak Tuhan, kebenaran itu saudara menyakitkan bagi daging. Seringkali kita menyadari manusia ini sudah jatuh dalam dosa dan kejatuhan manusia itu begitu dalam, merasuk bahkan sampai ke kehendak kita, keinginan kita, angan-angan kita, kerinduan kita. Harapan cita-cita kita pun terkontaminasi oleh dosa. Sehingga yang kita inginkan sebenarnya bukan yang Tuhan inginkan, bukan kebenaran, tapi kita justru lebih mengingini yang bertentangan dengan kebenaran. Nah, di saat-saat seperti itulah kita harus memutuskan, saudara, apakah kita mau benar-benar ikut kebenaran atau tidak. Nah, kalau kita tidak mengikuti kebenaran, kembali lagi seperti Yesus katakan, kita mengikuti kebenaran atau kita mengikuti keinginan iblis pada akhirnya. Dan ya saudara tahu apa yang akan terjadi kalau kita lebih memilih mengikuti kehendak iblis. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa saudara dikasih Tuhan yang dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara benar-benar mau taat kepada perkataan Tuhan, benar-benar mau ikut kebenaran sekalipun menyakitkan. Tapi percayalah, kebenaran itu buahnya manis pada akhirnya. Pahit di lidah, manis di perut, saudara. Pahit di awal, tapi pada akhirnya menyehatkan, menguatkan, dan memberkati hidup kita. Itulah firman, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Itulah suara kebenaran. Next. Maka saudaraku kembali kita lihat. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka kita pasti akan dimana. Kita lihat selanjutnya 46 dan 47. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kita baca selanjutnya. Kisah ini dari ayat 45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ayat 46, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa, perhatikan saudara, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Menarik sekali. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Saya simpulkan di sini berarti orang yang bisa dengar suara Tuhan, bisa menangkap pesan Tuhan, bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, tergantung apakah orang tersebut memang adalah anak Tuhan atau bukan. Karena Yesus sendiri bilang di sini, kenapa kamu nggak mau mendengar aku? Karena memang kamu tidak berasal dari Allah.
Rupa-rupanya saudara, anak itu pasti kenal suara bapaknya. Makanya kenapa kita semua, tidak ada satupun di antara kita yang lahir, saudaraku, tiba-tiba muncul di planet ini, di bumi ini tanpa orang tua. Mungkin kalau kita lihat Mr. Bean seperti itu, saudara. Zaman dulu ada, saudara, siaran TV Mr. Bean, ada sinar tiba-tiba muncul Mr. Bean. Saudara, kita semua lahir dari orang tua. Dan kita semua diajar dari kecil untuk dengar sama orang tua, dengar nasihat mereka, dengar ajaran mereka, dengar bimbingan mereka, bahkan teguran dan seterusnya. Karena memang kita diajar untuk dilatih bahwa orang tua kita itu dikasih oleh Tuhan untuk mendidik, mengajarkan kita dalam hal yang baik dan yang benar. Demikian juga dengan Bapa Surgawi. Kalau kita adalah anaknya, kita pasti senang dengar suaranya dan pasti kita kenal suaranya. Kita tahu ketika dia berbicara. Kita tahu bahwa ini adalah suaranya. Ini adalah perkataannya. Ini yang ingin dia sampaikan. Kenapa? Karena kita kenal suara Bapak kita. Orang lain bicara, kita mungkin tidak akan terlalu pedulikan. Orang lain nasihati, kita mungkin tidak akan terlalu perhatikan. Tapi kalau orang tua yang mulai bicara, kita tahu, wah ini mendingan saya perhatikan karena dia yang bertanggung jawab atas hidup saya dan Tuhan dan sebagainya. Kita diajar untuk tahu suara Bapak. Maka dari itu sudah dikasih Tuhan. Saya yakin kalau orang itu benar-benar adalah Allah, tidak ada kesulitan bagi dia untuk dengar suara Tuhan. Dia pasti bisa dengar suara Tuhan. Dan saya katakan saudara, terlepas dari bagaimana atau siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, seorang anak Allah dia tetap bisa dengar suara Allahnya, suara Bapaknya. Terlepas cara bagaimana dia berbicara. Saya kembali ajak saudara perhatikan dari ayat yang ke 41. Kenapa mereka menolak Yesus? Ini salah satu alasannya. Ayat 41 bagian B. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, perhatikan Yesus dan orang-orang Yahudi sedang berdebat tentang Bapak Abraham, tentang mereka anak siapa, saudara ya, bahwa mereka itu bukan anak Allah, itu yang sedang Yesus maksudkan, tapi mereka kekeh, mereka ngotot, mereka adalah anak Allah. Dan mereka tiba-tiba saja mengungkit masalah zina. Kok bisa seperti itu? Saya yakin karena mereka tahu latar belakang Yesus. Mereka mungkin mendengar Yesus ini asalnya dari mana. Kalau sudah kembali ingat kisah Natal, saudara ya, sering kita dengar Maria mengandung bukan oleh keinginan laki-laki, bukan setelah dia menikah, tapi ketika masih bertunangan, dia mengandung oleh Roh Kudus. Di mata orang, di telinga orang, itu kedengarannya sangat tidak meyakinkan, saudara ya. Sehingga kemungkinan besar gosip yang beredar pada kalangan itu pada waktu itu, saudaraku, Yesus ini adalah anak haram, anak zina, Maria mengandung, nggak jelas siapa suaminya, nggak jelas siapa pelakunya, tapi Yesus ini tiba-tiba melahirkan, dilahirkan, saudaraku, walaupun Maria belum menikah. Artinya apa? Mereka melihat, kamu anak haram, kamu anak keturunan orang yang nggak jelas, anak zina. Saudara, seringkali orang menolak firman karena melihat siapa pembicaranya. Dan yang dilihat bukan hal-hal yang baik, yang dilihat hal-hal buruknya. Saudara. Manusiawi memang. Saudara. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita tidak mau dengar firman Tuhan. Karena mereka menganggap Yesus anak haram, mereka tidak mau dengar kata-kata Tuhan. Yesus aja ada kurangnya. Yesus ada kelihatan tidak pantasnya. Saya nggak tahu kenapa Allah memilih menggunakan Maria yang belum menikah untuk, kenapa kesannya sudah menikah, memangnya kenapa gitu saudara. Kenapa harus sebelum menikah, masih perawan dan seterusnya mengandung. Kenapa bikin satu kesempatan untuk menimbulkan cerita-cerita, menimbulkan saudaraku asumsi-asumsi, kisah-kisah yang miring dan sebagainya untuk mempertanyakan sesungguhnya. Saya yakin itu bukan kebetulan, tapi memang Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada kita. Jangan cepat menghakimi orang dari apa yang kelihatan, saudara ya. Jangan cepat menghakimi.
Saya jadi hamba Tuhan, saudara sering kali, wah kok hamba Tuhan masih terlalu muda, sudah jadi hamba Tuhan. Kan nggak mau dengar firman Tuhan. Memangnya orang muda nggak bisa menyampaikan firman Tuhan? Saudara tahu nggak, Yesus jauh lebih muda dari saya. Saya 45, Yesus masih 33 tahun. Saya ini jauh lebih tua dari Tuhan Yesus. Yesus jauh lebih muda dari saya, saudaraku. Ya benar. Yang sering kali orang muda tidak mau didengar, padahal Yesus adalah orang muda. Murid-muridnya sebagian besar orang muda, saudaraku. Ya orang-orang yang dia pilih sebagai, kalau nggak semua, ya kita nggak tahu umurnya berapa, tapi kemungkinan besar mereka orang-orang muda. Ya Tuhan pakai orang muda. Memangnya kenapa kalau kita muda? Ya, saudara ya kan? Itu aneh. Orang selalu ada aja kurangnya, saudaraku ya. Kurang kurus, kurang gemuk, kurang tinggi, kurang pendek, saudara ya. Kurang pinter, kurang ada titel dan seterusnya. Waduh. Padahal belum tentu saudara semuanya yang seperti itu betul-betul benar. Tapi saya percaya jemaat Tuhan saudara cukup dewasa. Kita tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, tapi kita mau mendengar suara Bapa kita. Haleluya. Belajarlah setiap kali saudara datang kepada Tuhan. Setiap kali saudara beribadah. Setiap kali saudara mencari Tuhan. Siapapun yang khotbah. Siapapun yang berdiri di mimbar. Dalam cara seperti apapun. Mungkin saudara baca renungan kayak saudara. Siapapun dia. Kalau dia benar-benar menyampaikan isi firman Tuhan. Terimalah itu sebagai pesan Tuhan. Jangan lihat kemasannya, jangan lihat penyampai lidahnya. Saudara, keledai saja dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Kalau saudara nggak mau dengar hanya karena dia keledai, saudara akan seperti Bileam. Keledai saja bisa menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti saya bilang semua hamba Tuhan keledai. Tidak, saudara. Yang seperti itu saja Tuhan bisa pakai, saudara. Jangan menilai orang dari penampilannya, titelnya, dan seterusnya. Rugi sendiri. Makanya saya belajar, saudaraku, sekalipun mungkin itu pengerja saya, adik rohani saya, anak rohani saya, saudara jemaat saya yang menyampaikan renungan. Saya melatih telinga saya, bukan mendengar suara manusia, tapi saya selalu mencari, Tuhan apa yang ingin engkau sampaikan. Rema, ya, firman yang dihidupkan, itulah yang kita perlu cari setiap waktu. Itulah suara Tuhan, saudara. Dan saya selalu, setiap kali saya dengar firman Tuhan, ketika orang lain berkhotbah, siapapun dia, asal dia berkhotbah dari Alkitab, asal dia menyampaikan isi firman Tuhan, tidak pernah tidak, rema selalu saya dapat dari Tuhan. Nah itu yang memang paling penting, saudara. Makanya saya belajar untuk tidak melihat yang di depan mata. Saya belajar mendengar, kalau istilah Alkitab, the still small voice. Suara Tuhan yang lembut. Yang tidak didengar oleh telinga manusia. Tetapi didengar oleh telinga rohani kita. Karena memang Tuhan selalu bicara lembut. Mungkin yang khotbah teriak-teriak keras semangat saudara ya. Tetapi Tuhan selalu bicaranya akan dibalik suara yang keras itu. Dia akan mulai berbicara, berbisik kepada kita dengan lembut. Tangkap itu saudara. Dengar itu. Pegang itu pesan Tuhan. Mungkin khotbahnya saudara tidak ada hubungannya dengan situasi saudara. Mungkin pesan yang sedang disampaikan temanya tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang saudara alami. Tapi percayalah Roh Kudus bisa. Roh Kudus sanggup menerjemahkan apapun yang dikatakan oleh sang pembicara. Atau apapun yang dibacakan di dalam firman Tuhan. Roh Kudus sanggup mengungkapkannya tepat seperti yang saudara butuhkan. Asal saudara melatih telinga saudara. Mendengar suaranya yang lembut itu. Dan saya terlalu yakin kalau saudara benar-benar anak Allah, saudara tidak akan pernah kehilangan pesan Tuhan. Saudara tidak akan pernah tidak mendengar sesuatu dari Tuhan. Bila mana khotbah atau bila mana firman disampaikan. Selalu kita tahu, oh ini Bapa saya lagi bicara. Ini Tuhan yang lagi bicara sama saya. Nah, izinkan buat jemaat AMS hari-hari ini, saudara. Saya ingin menyampaikan satu pesan. Anak mendengar suara orang tuanya. Saya mendorong jemaat Tuhan. Dengar suara gembala saudara. Dengar suara orang tua rohani yang Tuhan sudah tempatkan buat saudara. Karena memang kalau kita kembali belajar dalam Alkitab, mereka lah malaikat-malaikat jemaat yang ditempatkan Tuhan bertanggung jawab atas domba-domba. Tuhan berbicara kepada malaikat jemaat. Kenapa Tuhan gak langsung bicara kepada jemaat? Karena memang Tuhan sudah angkat para pemimpin menjadi penyambung lidah. Kalau saudara memang benar-benar mengakui gembala saudara sebagai gembala saudara, sebagai rohani saudara, dengarkanlah dia.
Maka doakan Bapak Ibu supaya Ibu Gembala cepat mau berkhotbah di mimbar ini. Haleluya, puji Tuhan. Karena saya yakin saudara juga semua pasti rindu mendengar Ibu Gembala saudara menyampaikan pesan Tuhan. Ya, saya yakin juga saudara pun, walaupun siapapun yang ditugaskan di sini, mereka juga berbicara atas nama beliau. Beliau percaya, ya, sehingga kami pun menyampaikan pesan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara semua adalah Bapak, anak-anak Allah. Saudara memiliki Bapa sorgawi yang selalu mau berbicara, selalu mau bersekutu dengan saudara. Dan saya yakin saudara semua pasti akan diajar untuk mendengarkan suaranya. Mari kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita menerima perjamuan kudus. Mari kita berkata, ku yakin saat kau berfirman. Mari nyanyikan. Ku menang saat kau bertindak. Katakan sungguh-sungguh, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Amin, amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Oh, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin Tuhan. Ku aman karena kau yang menjagaku Tuhan. Amin. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Dan katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya benar Tuhan disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagimu Tuhan, bagi Tuhan. Katakan tak ada yang mustahil. Amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya tersedia bagi saudara dan saya. Bagiku ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan menyempurnakan segala hal yang tak tersampaikan. Segala hal yang terlupakan atau yang kurang dari penyampaian hamba-Mu. Hamba percaya firman-Mu itu sempurna dan kekal adanya ya Tuhan. Kehendak-Mu itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kami. Ajarkan kami semua benar-benar Tuhan merindukan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Ajarkan kami untuk mengenal suara Bapa kami, suara Gembala kami, suara yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-hamba-Mu kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bila Engkau berbicara sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu itu pelita dan terang bagi hidup ini. Firman itu berkuasa untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Bila Engkau berbicara maka segala kegelapan pun hilang. Bila Engkau berbicara segala kuasa pun runtuh ya Tuhan. Bila Engkau berbicara ya Yesus tak satu pun dapat tahan berdiri. Dan tak ada satu pun yang dapat melawan dan menghentikan kehendak-Mu untuk terjadi.
Sebab sebagaimana hujan turun ke langit dan membasah bumi dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Demikianlah perkataan firman-Mu bila ditaburkan dalam hidup kami. Tidak akan sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan semua perkataan firman-Mu. Agar jangan kami berdosa kepada Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami juga mau Tuhan. Mentaati perintah-Mu untuk melakukan perjamuan kudus. Kami bersyukur kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengingat kembali karya salib-Mu ya Tuhan. Terlepas dari situasi apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami percaya kuasa salib-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Kami percaya Engkau tetap Allah yang berkuasa menyelamatkan kami, melindungi kami, menebus kami, melepaskan kami, membebaskan kami dari segala ancaman. Mari sebelum kita siapkan perjamuan kudus, saudara bisa siapkan roti dan anggur. Mari kita nyanyikan satu pujian untuk menyiapkan hati kita. Karena salib-Mu, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Katakan saudaraku, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, amin Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita menghormati tubuh Kristus. Mari dengan satu iman, satu hati kita hadir dan hampiri tahta kasih karunia-Nya pada pagi hari ini. Saya berikan waktu sejenak bagi kita untuk merenungkan kasih Tuhan. Merenungkan peristiwa salib yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya sebagai sebuah peristiwa yang terjadi dari banyak peristiwa. Tapi sungguh-sungguh peristiwa yang terbesar di dalam hidup ini. Dalam sepanjang sejarah umat manusia. Karena tidak pernah ada Allah yang mau jadi manusia. Turun ke dalam dunia dan merendahkan diri jadi hamba. Bahkan bukan cuma jadi hamba, rela untuk mati. Bahkan hanya mati, tapi mati di kayu salib yang penuh dengan kehinaan. Yang penuh dengan kutuk, yang penuh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Betapa Dia rela lakukan itu semua. Hanya karena satu, dan hanya satu sebab saja. Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh peduli. Dia sungguh-sungguh menghargai hidup kita. Dia sungguh ingin yang terbaik bagi kita. Dia sungguh ingin membuat hidup saudara jauh lebih baik dari hari yang kemarin dalam hidup saudara. Dia sungguh rindu supaya saudara benar-benar mengenal Dia, bersekutu dengan Dia, dan ada bersama dengan Dia di dalam kekekalan nanti. Mari kita renungkan kasih Yesus, kasih Allah yang telah dinyatakan dengan mengorbankan putranya yang tunggal. Mungkin sulit dimengerti mengapa Dia mau dan rela. Tapi dengan rendah hati kita terima dan kita syukuri. Dia rela lakukan itu. Benar-benar Dia berkata seperti apa yang Dia katakan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal adanya.
Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Kami mengakui segala kekurangan kami. Mengakui segala ketidaklayakan kami di hadapan Engkau. Kami menyadari tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa hidup ya Tuhan. Kami menyadari kalau bukan karena kasih karunia-Mu kami tidak akan mungkin ada pada hari ini sebagaimana kami ada. Kami menyadari kami diselamatkan bukan oleh siapa kami. Kami menyadari bahwa kami diampuni bukan karena kuat hebat kami. Kami menyadari kami menjadi anak Allah bukan karena segala hal yang dapat kami banggakan. Tapi kami adalah anak-anak-Mu semata-mata karena Engkau sungguh mengasihi kami. Dengan anugerah-Mu Kau relakan anak-Mu untuk mati menggantikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih. Mari saudara angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tanda kita menghormati tubuh Kristus. Di malam sebelum Yesus diserahkan ketika Ia makan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengangkatnya, mengucap syukur atasnya dan memberkati roti itu. Memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Ambillah dan makanlah. Sebab roti ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab sungguh tubuhku, dagingku adalah makanan. Dan roti yang sudah diberikan dari surga oleh Bapa-Ku. Sehingga engkau terpelihara dan engkau tidak akan berkekurangan dalam kehidupan. Sehingga engkau sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang sejati, kehidupan yang telah kurelakan, yang telah kukorbankan. Sehingga engkau mengerti arti hidup ini. Hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Hidup yang disediakan oleh Bapa bagi anak-anaknya. Ambillah dan makanlah, supaya aku ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti. Mari kita angkat cawan. Tanda kita menghormati darah Kristus. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan memberikan kepada murid-muridnya. Ambillah dan minumlah dari cawan ini. Sebab anggur ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi penebusan banyak orang. Terimalah darahku yang akan menyucikan hati nuranimu untuk selama-lamanya. Darahku yang satu-satunya yang sanggup menghapuskan dan bukan hanya menutupi, tapi menghapuskan untuk selama-lamanya dosa-dosa manusia. Sehingga masa lalumu tidak akan menentukan masa depanmu. Sehingga masa lalumu tidak akan membelenggu engkau di hari ini. Tapi engkau dilepaskan dari segala bentuk kutuk belenggu yang ada dalam dunia. Dan engkau sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang merdeka. Anak Allah yang maha tinggi. Terima darahku yang akan menguduskan engkau. Sehingga ketika tiba saatnya engkau tiba di pintu gerbang sorgawi, kau dilayakkan untuk masuk karena engkau sudah dikuduskan, dipercikkan oleh darah anak domba Allah yang tak bercacat celah. Yang sudah merelakan dirinya mati bagi engkau. Terimalah darah ini dengan ucapan syukur. Minumlah, sebab darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang meminumnya, tidak akan haus untuk selama-lamanya lagi. Mari dengan iman katakan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Karena salib-Mu, mari kita menyembah Tuhan. Ku hidup karena salib-Mu, oh, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup Tuhan. Karena salib-Mu, ku menang. Amin, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
mujizatmu. Katakan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan Engkau berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa, amin, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa salib-Mu yang tidak pernah berubah buat kami. Terima kasih karena mujizat itu masih ada sampai hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup mengubah apapun yang perlu diubah dalam hidup ini ya Tuhan. Oleh darah-Mu kami sudah diampuni dan disembuhkan. Oleh kuasa-Mu yang mengalir dari kayu salib-Mu bagi kami Tuhan. Kehidupan kami ada sebagaimana kami ada sampai Maranatha ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan dari umat-Mu, hamba berdoa Tuhan. Engkaulah Allah pemenang yang akan memberikan kemenangan bagi mereka. Percaya di dalam Engkau Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Karena Engkau sudah menang, maka kami pun anak-anak-Mu pasti juga akan menang ya Tuhan. Ajarkan kami setia sebagaimana Engkau setia ya Tuhan. Ajarkan kami sungguh-sungguh rindu mendengarkan suara Bapa, seperti Engkau selalu taat kepada suara Bapa, sehingga hidupmu pun menjadi berkat dan diberkati oleh Bapa. Demikian juga kami ya Tuhan, kami mau rindu mendengar suara-Mu. Kami akan setia kepada Engkau ya Tuhan. Tidak akan pernah kami mundur mengiring Engkau ya Tuhan, walau apapun yang sedang terjadi. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat sekeliling kami Tuhan, tetangga-tetangga kami Tuhan, kampung halaman kami, kota kami, saudara-saudara, keluarga, kerabat kami. Doa kami sebagai imamat yang rajani, kami memberkati mereka dengan shalom yang daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi seluruh negeri kami, kota kami, keluarga kami, lingkungan tempat tinggal kami, terlebih lagi rumah di mana kami berada ya Tuhan. Jauhkan segala bentuk wabah, bala sampar dan malapetaka Tuhan. Lindungi umat-Mu oleh naungan sayap-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Sebab kami percaya yang bernaung di dalam lindungan Allah yang maha tinggi, maka segala bencana pun akan dilalukan, maut akan dilalukan, panah api si jahat pun akan dilalukan. Sebab sungguh kuasa Allah sanggup melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati segala upaya untuk mengatasi segala bentuk problema. Kami tahu Engkaulah yang berdaulat atas negeri ini. Dan kami percaya gereja-gereja-Mu Kau berkati, kerajaan Allah Kau berkati di bangsa ini Tuhan. Sehingga negeri ini boleh melihat terang yang daripada Engkau ya Bapa. Pakai jemaat AMS untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi anak-anak yang menjadi berkat karena mereka diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dan jadikan mereka semua orang-orang yang setia kepada Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua. Dan sekarang saudara dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang sangat mengasihi engkau, dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi yang sulung bagi kita semua untuk menerima warisan yang sudah disediakan oleh Bapa bagi kita, dan berkat daripada Allah Roh Kudus yang luar biasa, yang dahsyat, yang ada selalu bagi kita dengan segala kebijaksanaan yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup ini. Sudah diberkati dalam satu nama, jaminan dari segala ya bagi jaminan janji Allah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman dan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Mari doakan supaya kita bisa cepat bertemu satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Haleluya.